Mau lihat amang perlindungan Pardosi, keterangannya. Tapi seru juga ya, ada lucu-lucunya. Jadi nggak bosan, nggak jenuh. Mungkin Amang Bostang ada sedikit komentar mengenai keterangan sebagai panelis dari Amang Pardosi tadi. Ya, Silahkan. saya kira sudah jelas apa yang disampaikan lah ini, karena ini bergelut di Jabodetabek kan. Lah ini adalah penasehat tadi di Punguan Pardosi ya. Jadi yang saya garis bawahi adalah ya apa yang disampaikan lah itu juga selaras dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa marga itu sangat-sangat vital, sangat-sangat penting untuk dipegang dan dipelihara, dilestarikan. Kalau tidak maka ya Batak kita akan hilang, kebatakan kita otomatis akan hilang, kita akan terabsorpsi ke budaya lain. Nah ini concern saya di Perth ini. Saya lihat orang-orang tua, karena di sini rata-rata orang tua keluarga Batak, ini ada dua di sini, dua kelompok. Satu orang Batak yang asli, jadi masih marga Batak, suami istri. Nah tentunya anak-anaknya juga pada umumnya kan mempunyai marga gitu. Nah ada juga hampir 45% itu adalah seperti itu ya, orang Batak putri yang menikah dengan orang Australia ya, katakanlah orang Barat. Nah ini nanti pembicaraannya beda lagi. Ini kan bagaimana mempertahankan marga Batak itu pada keturunan mixed marriage seperti ini ya. Jadi Batak non Batak ya, terutama putri yang Batak, yang putra non Batak. Jadi ini nanti kita bicarakan, karena ada juga saya lihat contoh di Perth ini, ada yang mencantumkan misalnya dia buru tobing ya, lalu suaminya orang Australia, katakanlah Smith, lalu anak-anaknya itu jadi tobing strip Smith gitu ya. Katakanlah anaknya ada Joshua atau Jonathan tobing strip Smith gitu. Jadi berarti kan ada Bataknya juga di situ kan, tapi dia jelas Batak peranakan gitu ya. Nah ini akan kita bicarakan nantinya, karena ini realita gitu. Nah bagi orang-orang Batak yang tadi sudah disampaikan seperti saya Pardosi tadi, bahkan anak-anak yang orang-orang Batak mungkin yang boleh dikatakan sebetulnya masih dari Wonosobo, tapi sudah merantau dari mungkin dari umur-umur perkembangan ya. Perkembangan itu kan dari umur 12 sampai 18 ya. Disitulah membentuk karakter. Nah, kalau sudah merantau pada umur-umur seperti itu, nanti juga ya mungkin tidak paham lagi sepenuhnya terhadap adat dan budaya Batak ya, sebagaimana dilakukan di Wonosobo. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, yang di Perth ini saya lihat keluarga-keluarga masih muda ini umumnya, mereka kerja sebagai apa ya, umumnya profesional lah, ada yang di mining, ada yang sebagai akuntan itu. Mereka itu belum memikirkan ini. Karena apa? Karena saya lihat itu kan belum butuh begitu. Saya katakan tadi kan di sini privasinya sangat tinggi ya, nggak perlu ini kan. Tapi suatu ketika anaknya sudah besar, kan dia lalu berpikir kan begitu. Nah, anak ini akan menikah dengan kan pasti itu, karena makanya dikatakan kan anak kopi do hamorau dia, hasangapo dia kan ada itu hamorau dia, hasangapo dia. Ya hasangapon karena waktu menikah ya kita memberangkatkan sebagai orang tua. Makanya orang tua yang meninggal belum semua anaknya menikah disebut sarima tua kan gitu. Kalau sudah semua menikah disebut saurma tua. Kalau misalnya belum ada anaknya yang mendahului atau cucunya, dia sudah saurma tua, saurma huli bulung misalnya gitu. Jadi ada tingkatannya. Nah ini menjadi perhatian. Nah saya udah katakan tadi dari awal, saya belum bisa menanamkan ini kepada mereka. Mereka belum merasa perlu gitu kan. Jadi tapi suatu ketika ini umumnya di sini keluarga Batak yang tadi asli suami istri itu masih anak-anaknya masih kecil-kecil ya. Yang paling besar itu mungkin 20-an, tapi di bawah-bawah itu ya pada umumnya ya. Ada yang masih 10, ada yang 12, 13, bahkan masih bayi kan gitu kan. Jadi masih panjang mereka, mungkin 20 tahun lagi baru akan memberangkatkan gitu kan sebagai anak untuk menikah. Nah ini tanggung jawab orang tua. Jadi bagi orang Batak itu menikahkan anak itu tanggung jawab orang tua. Lahir, dibesarkan, menikah. Itulah tahap yang tanggung jawab orang tua. Jadi
Ini saya ingatkan gitulah bagi kita ya, saya tidak tahu solusinya seperti apa gitu kan. Tapi yang disampaikan Lai tadi itu sangat real gitu ya. Makanya saya tonjolkan tadi. Jadi ada yang sudah menghilangkan marga, ada yang sudah ini kan. Jadi contoh gitu, mungkin sedikit ya sebelum kita diskusi. Ada saya dengar itu pernah ada saya ketemu misalnya marga Panggabean. Lalu dia ketemu marga Simorangkir, dia nggak tahu itu saudaranya. Padahal Simorangkir itu Panggabean juga. Panggabean itu 3, Luberatus, Simorangkir, Lubesiagian. Tapi Simorangkir itu sudah pakai marga sendiri. Ya, ibarat saya misalnya dengan Dito saya misalnya, Yeti kan, saya Raja Guguk. Lalu tidak tahu lagi Ito misalnya bahwa Raja Guguk itu adalah keturunan Aritonang, itu satu. Aku tahu. Ya, itu tahu maksudnya. Saya contohkan aja itu. Jadi seperti ini contohnya. Lalu itu panggil ke saya itu, oh Amang, atau itu panggil ke saya itu, oh entah Amang Buru misalnya ya, atau Lang. Jadi sudah marah balangan kan gitu. Ada juga saya dengar pernah contoh, kami udah sering ini Zoom ini di Batak di kolega Saportibion, ada marga ini Raisi Haloho ini ya, Santi Amir ini. Laiku ini ya sudah kami komunikasi. Laiku do alana amang buruk kepala amang buruk hamudo silalahi alai pak silalahi hakim meninggal amang burui hakim silalahi alai saya aloh do kamu masih kangen atau saya silai jabungan kan, jadi bawa tuh datang, jadi mau lo adong misalnya tabunan dan ibu tuh na abang lah kan nggak susah kan, alani marga dan ibu tuh kan bahwa sana silai jabungan itu ada 8, 7 dari satu ibu, 1 dari ibu dari Toba sana kan gitu ya, itu Tambunan, ada sagu-sagu Marlangan kan gitu ada. Jadi seperti ini kan jadi kesulitan kita. Nah, saya tidak tahu caranya seperti apa gitu kan. Saya bukan, misalnya saya tidak bisa meranapi semuanya karena ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab punguan marga, tanggung jawab juga seperti organisasi lab ya, atau apa namanya punguan-punguan adat, punguan-punguan marga. Ini tanggung jawab mereka, tanggung jawab komunitas kolektif. Jadi kalau ada seperti ini ya udah susah lah kita kan. Jadi saya tidak, makanya saya katakan tadi ini orang bermarga Batak ada, sehingga dia nggak tahu lagi, sehingga bagaimana saya mengejar misalnya mana tarombonya, dia nggak punya. Kamu tahu nggak bahwa kamu itu, semisal saya Panggabean, dia Simorangkir, dia nggak tahu lagi. Lalu saya tanya terus-terusan, misalnya orang tua di mana, opungnya di mana, karena biasanya kan begitu kita mencari hubungan kan. Emang udahnya apa ada di Jakarta atau siapa gitu kan, dia udah nggak tahu lagi saya kan begitu, jadi udahlah berhentilah di situ. Jadi itulah problem kita. Mau lihat ya itu Yeti ya. Sebelum kita meneruskan, ada pertanyaan dari Eda Napitupulu di New York sebagai ketua PBB Pasadan Bangsa Batak. Mungkin kita sedikit kasih kesempatan bicara kepada Amang atau Ito Antonia Hutajulu sebagai perwakilan dari Gajah Toba. Mungkin Ito Antonia Hutajulu ada sedikit yang ingin disampaikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ito Antonia Hutajulu, bagaimana? Oke. Baik. Ada suara saya kedengaran? Ya. Ya, ada Bang. Silakan itu. Pak Lorasem Madihita di Arina Ulion, songonon molo Gajah Tobai alumni TB yang leluhurnya berada di dulu bertempat tinggal di 8 kabupaten kawasan Danau Toba, sekarang 8 kabupaten. Terdiri dari secara alfabetis Batak itu secara alfabetis AKMPST, Angkola, Kakaro, M Mandailing, P Pakpa, S Simalungun, T Toba. Jadi kalau bahasa Indonesia aja kita kayaknya ya. Jadi kalau saya telah menggeluti bahasa Batak, bisa dikatakan saya itu baiknya orang lain sebenarnya bercerita ini, tapi ya terpaksa lah saya ya. Pionir dalam memosting-posting seperti yang dikatakan oleh Oposan Situmorang tadi. Jadi yaitu meskipun saya lahir di Medan, saya
waktu kuliah di Bandung itu di TB itu saya melihat orang ketumbuhan saya melihat mereka kok bisa gitu kan, berjanji kan. Kemudian saya pernah direktur selama 7 tahun di smelter Munto, ibu kota Kabupaten Bangka Barat. Ya berbulan tadi kan just kill the time. Akhirnya jadi candu, dan kemudian ya selama kurang lebih 10 tahun ini pustaka aku ada yang mengenai Habatahon yang ke-6 tadi. Seluruh kamus aku punya ya, misalnya ada sebanyak 226 judul begitu. Memang lagi mempersiapkan buku, dua buku. Konsentrasi saya sebenarnya bukan ada saya ngerti gitu. Meskipun saya bukan Raja Perhata, karena menurut saya Raja Perhata itu seperti saya misalnya sudah nggak begitu sulit. Itu kuncinya menghafal upasa. Jadi begitulah. Saya lebih tertarik ke bahasa, gitu kan. Bidang bahasa itu kan morfologi, itu tentang kata kan gitu, sintaksis tentang kalimat, anak kalimat, terus kemudian tentang semantik, arti kata kan, terus kemudian fonologi. Minat saya lebih kuat lagi di fonologi, meskipun semantik zaman sekarang kan communication skill itu sangat semantik itu tadinya secara bahasa di bidang bahasa apapun itu ketinggalan, tapi sekarang itu menjadi apa? Semantik itu misalnya ngatonu poso-posoi katanya. Tonu di sini artinya bukan bahasa gitu. Tonu artinya pipis lah kencing gitu. Terus mengenai kontroversial mengenai fonologi, artinya parwinotoan taringat suara mana pekuling itu adalah kita bicara sekarang aksara Batak Toba. Sorry lah ya, saya batasi gitu. Karena Batak Toba itu khas, dia tidak punya huruf K, tapi pengucapannya ada K begitu. Jadi satu, hukum dalam transliteration atau alih aksara atau eret surat tidak boleh merubah huruf gitu. Jadi seperti Batak itu sendiri tulisannya itu bukan Batak gitu kan, Batak, kasih pangolat kan gitu. Banyaklah itu. Jadi secara singkat, di sini sebenarnya kenapa? Kan bahasa itu dua sebenarnya kan, lisan dan tulisan. Dan komunikasi kita itu sebenarnya bagaimana kita sekarang bukanlah bahasa tulisan, kan bahasa lisan. Kita aja merasa bahwa mudah itu mengatakan gokon itu, gok yang kontroversi itu kayak gokhon. Ada yang bilang ular nago, sampai ada yang saya sebut Profesor Doktor mengatakan itu gokhon. Saya bilang tidak gitu kan. Jadi perubahan itu secara singkat saya katakan satu, perubahan di depan opung kan, M jadi P, opung, lapet kan gitu, itu yang paling banyak. Kemudian ada jadi lucu juga, ada NS jadi TC kan, jadi misalnya matcai katanya, nggak ada itu matcai. Jadi mana yang benar pakemnya? Orang Samosir yang paling benar. Gitu. Terus kedua perubahan di belakang, ihudhon kan, jadi ihudhon. Yang susah itu sampai pendeta mengatakan uapna hus kan. Sebenarnya itu perubahan di belakang, khusus gitu kan. Jadi itu kemudian perubahan berikutnya perubahan total. Perubahan total itu adalah total itu seperti NGH. Misalnya dunghon kan tulisannya jadi dukkon, NGH menjadi double K. Hurumhu, pipiku jadi MH menjadi PP, huruf pu kan gitu. Hudonhu, NH menjadi kakak, hudoku gitu. Jadi kemudian ada juga yang 4 ini ada kombinasi dalam satu bisa katakan secara singkat, tapi itu mungkin terlalu teknis. Jadi secara singkat ada kombinasi perubahan sekaligus dalam satu kata itu perubahan di depan dan di belakang, depan dan total, depan dan depan 2 kali. Dan perubahan ketiga kalinya pudutonoku misalnya itu terjadi 3 perubahan itu ya, di depan, di belakang dan total. Kemudian berikutnya adalah yang disebut ada yang namanya perubahan resiprokal. Apa itu resiprokal? Tadi saya katakan bahwa kita itu hanya dalam satu kata. Ini 2 kata, misalnya paling gampang itu holaka, holan hata menjadi NH, ada kan dia 2 kata. Sana kan holan, N di kanan. Itu hata, HNH menjadi double K, holak kata. Otpek, ukap pombung ya gitu. Penghilangan urap KH misalnya tasmon berasal dari tasmon. Terus mengenai penghilangan huruf H, ahu kan, laho kan gitu kan. Tulisannya itu ada H gitu. Kira-kira begitulah saya. Terus kemudian
pembahasan itu juga saya juga bahas pertuturan, saya juga bahas ada tulisan saya mengenai Dalian Natolu itu ditujukan kepada pemula gitu. Jadi begini, Guntur Tarigan ya, itu Profesor Doktor Bahasa di dalam kata sambutannya mengatakan begini, sangat menarik sekali. Jadi kita kan selalu menganggap remeh kalau guru SD atau gimana. Dia telah menulis pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP, untuk SMA, dan untuk mahasiswa. Terus dia katakan di kantor, saya tidak mampu untuk membuat buku bahasa Indonesia untuk anak SD katanya. Karena why kan gitu kan? Dia bilang karena saya tidak dapat berpikir seperti anak SD. Jadi gitu juga mungkin saran saya, kalau membuat suatu tulisan itu kita lihat audiensinya siapa kan gitu. Rumit-rumit apa gitu. Jadi ya itulah, jadi sebenarnya apa saya katakannya, saya gali-gali terus apa bahasa itu. Seperti niku itu dari apa, nim. Orang nggak suka mau bilang inna, mana ada inna, ninna kan gitu. Berasal dari nin dan kan gitu. Dan banyaklah tulisan-tulisan saya tentang onan. Bisa dikatakan tulisan saya itu pernak-pernik. Oh ya, jadi kemudian itu terus saya hampir everyday posting ya di KBS, komunitas sejarah Batak. Tapi saya paling nggak suka membahas sejarah Batak. Nah, apa? Karena satu tulisan mereka mengherankan ya. Artinya bisa dibilang kenapa orang Batak punya aksara gitu, tapi peninggalan aksara itu kurang gitu dari segi sejarah kan. Terus kemudian tahun Batak itu kalendernya kan berdasarkan Luna Maya, bulan ya. Jadi dia itu tidak, yang paling repotnya dia tuh walaupun kalender Buddha, kalender Arab itu pakai Luna, ada tahunnya. Kalender Batak itu nggak ada tahun. Nah itulah makanya saya, dan ya terjadi seperti kalau kita bicara belajar sejarah peradaban Jawa atau suku apapun terjadi sebenarnya mistifikasi. Kayak si Raja Batak, ya sudahlah ya pikir-pikir, karena impossible ya begini. Marga itu kita bahas tentang yang berkaitan dengan topik hari ini ya. Kita bahas sebelum saya lupa itu koreksi ya, itu bukannya antara Pangaribuan dengan Hutapea itu dang merpada nih. Ada dainang pangitubu Hutapea Dagubuti Maranggi tuh. Perdundang dua anak. Nah, jadi dan ini Pangaribuan dan Hutapea. Terus kembali lagi, jadi turunan yang pertama kali adalah marga muncul itu katakanlah yang mudah diingat adalah LSM Malau. Jadi lupa saya ada Limbong Sagala Malau. Ah ya, Limbong Sagala Malau. Malah itu lagi stuck tadi stagnasi. Jadi itu mereka keempat, Lotong sendiri kelima kan. Makanya yang kayak Hutajulu itu ketujuh, paling banyak itu ketujuh ya. Banyak itu 7 gitu. Kalau Sinambela ke-6 gitu kan. Terus kemudian yang paling fenomenal itu adalah Simanjunta. Saya kalau kita telusuri itu bisa dibilang bisa karya tesis bahkan disertasi. Kenapa marga Simanjunta itu sangat banyak? Kalau kita lihat kan marga-marga itu kan paling banyak Simanjunta, kedua katakanlah Pasaribu kan gitu. Jadi jadi mereka kok bisa begitu banyak? Itu satu artinya suatu fenomenal lah. Begitulah mengenai tarombo tadi. Bahkan kalau saya karena beres saya itu orang IT, kalau memungkinkan doakanlah ini. Kita baru tahap awal banget ini ya, dalam arti kita udah merancang, artinya perlu big data. Jadi siapapun orang Batak di dunia ini, siapa namanya, terus kasih ke tarombomu sampai kau dari nomor 1 kau sampai kau kasih sama kita. Nanti kau mau manggil orang lain yang kau tuju dapat tarombonya, bisa kita tahu pertuturannya apa kan gitu. Nah, jadi pertuturan itu juga kan kalau dibilang pertuturan ya itu bisa dibilang 9 sudut dari aku, opung mangulaya, opung manudut, 4 ke atas, 4 ke bawah sejajar kan gitu. Ya banyak hal lah. Jadi satu yang saya kagumi dalam bahasa Batak ini begini. Aku punya oh ya sorry, saya bukan membanggakan diri. Teman-teman itu nggak tahu nakal sama saya, memanggil saya Prof gitu. Karena melihat saya menguraikan itu secara cerdas dan kemudian
ya terbawa ilmu saya ya, ilmu saya yang berbau matematis, fisika, kimia gitu. Menulis itu nggak bertele-tele, nggak berpanjang-panjang, kesana kemari, semacam, dan ilmu saya kan chemical engineer, teknik kimia, jadi semacam diagram alir yang bercerita begitu, jadi ringkas, mudah gitu, jadi tapi nggak kering gitu. Tapi kemudian lagi kawan saya malah menantang saya gini, membuat suatu thesaurus, karena kamu sudah ada kan thesaurus, dan begini kata jatuh yang saya kumpulkan, jatuh ya, robong, godung, tinggang, madabu, ya kan. Nah, jadi itu sampai sekarang saya inventarisasi sedikit nih ya, sedikitnya 110 gitu. Nah, kenapa ya Tuhan bersertaku? Suka kalau buka kamus kok ada dapat muncul gitu. Misalnya kalau ditanya madabu dana ki marsyajar merdalan, benar nggak kalimat itu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira biar dua arah kan, kalau enaknya dua arah. Tinggang itu jatuh dari suatu permukaan ke permukaan itu sendiri. Madabu lebih tinggi, tergodung ke bawah, ke jurang kan gitu. Rupa macam lah, jatuh tergancang, jatuh tertelungkup, jatuh gini macam. Jadi kemudian secara iseng-iseng gitu ya, nggak tahu saya udah ada nanti saya kalau mau tertarik dengan omongan saya ini, ikutin aja ke Facebook, ke Hatta Batak Toba gitu, buat Hatta Batak Toba, huruf besar semua, huruf kecil pun nggak apa-apa. Jadi baru tuh saya iseng-iseng aja, pernah duduk-duduk nggak ada kerja kan gitu, kan karena saya suka statistik, saya inventarisir 200 kata bahasa Indonesia dengan Batak itu baru sedikit ya, baru 200 kata bahasa Batak dan Indonesia yang sama tulisannya, homini, saya nggak mau teknis gitu, walaupun saya bisa sendiri begitu, transliterasi saja. Jadi 200 kata bahasa misalnya sama tulisannya, tapi artinya seperti buat bahasa Indonesia kan bikin, buat ambil kan gitu. Dan kemudian gini nih, sebagai penutup mengenai aksara Batak, memang begini, saya tadinya nggak mengapa bahasa Batak, aksara Batak, karena itu mungkin terjadi rumitisasi yang mengarah ke toulunisasi, jadi kemudian itu juga, jadi artinya karena orang suka membantah-bantah mengenai huruf K, ya kan gitu. Jadi seperti gonghon, ada yang bilang gokhon, ada yang profesor dokter mengatakan gokhon, ala go ulau nih. Ada yang mengatakan gong, ada yang mengatakan gongkon, nah kan. Alana maraha gongdo kan. Ah ini imajinasi liar, nah juru pakai gongdo. So julai. Aduh kata-kata nih gong, gonggo kan, nah mate pergula tepe, sadel pergula tepe. Jadi kemudian apa sebenarnya gonghon itu? Manggong adalah pergi ke suatu tempat untuk mengatakan pada suatu waktu kemudian hari jangan kemana-mana karena ada ulaun. Tentu aja ini ulau marlas nyiroha kan gitu. Begitulah kira-kira sebagai apanya. Memang kembali jalan tengah juga. Memang transliterasi dari bahasa dari aksara Latin ke aksara Batak. Kalau ke bahasa Indonesia bolehlah berubah ya. Gitu. Jadi Batak itu Batak gitu ya. Tapi kalau dia ditulis dalam bahasa Batak ya nggak lucu. Yang paling lucu itu apa? Aku paling lucu sebenarnya, saya paling lucu lihat angka. Ada yang nulis sekalian angka aja double K. Yang ditulis adalah ANGKA. Sebenarnya kan tulisannya angha, NGH menjadi double K. Kira-kira begitulah uraian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Terima kasih. Mau lihat godang. Amang Antonia Hutajulu. Ada, sebelum kita lanjutkan ke itu Mangguji Dababan, ada sedikit tanggapan. Kita beri kesempatan kepada Eda Napitupulu dari New York, USA. Ada pertanyaan yang raise hand. Silahkan Eda, waktu dan tempat kami persilahkan. Sama Enang. Perkenalkan nama saya Bintang Napitupulu dari New York, USA. Kami di sini, saya sendiri sangat senang ya ikutin
pembicaraan ini karena menjadi lebih banyak tahu, lebih banyak mengerti, lebih banyak masukan untuk Habat Tahun itu sendiri ya. Karena di sini kami lebih ke arah praktis, jadi bukan theoretical. Dan praktis itu sendiri mungkin ada yang didapat dari baca literatur ataupun dari mengikuti kegiatan adat yang sebelumnya. Kami masyarakat di New York ini lebih banyak dari dulunya itu orang-orang yang loncat kapal, sehingga pada itu mereka tes. Kedengaran nggak? Kedengaran. Halo? Kedengaran. Go on. Keep going. Tapi Terima kasih, kedengaran. kelihatan. Ya, tolong dimasukkan di screen gambarnya. Halo, kedengaran ya? Oke. Ya. Jadi mereka loncat kapal, kemudian mereka membangunlah suatu komunitas yang akhirnya tadinya dari masyarakat yang termasuk bukan orang Indonesia, kemudian akhirnya banyak orang Indonesia dan akhirnya mengerucut menjadi Batak. Dan setelah sekian lama pada tahun sorry tadi kepotong. Setelah sekian lama, akhirnya itu sempat berhenti. Jadi kami ini berdiri tahun 1935, kemudian 50-an itu tersendat, berubah dari yang semula masyarakat seluruh dunia, ya, ada Cina, ada Malaysia, ada Filipina, ada segala macam. Kemudian berubah lagi tahun 70-an itu hanya untuk orang-orang Indonesia, ada yang Jawa, ada yang segala macam juga. Baru tahun 80-an lah, setelah 86 ada berhenti lagi, baru mengerucut, baru Batak saja. Menanggapi Amang tadi, Huta Julu, saya pikir tanggapan saya itu sangat baik sekali kalau bisa kita mendapatkan aksara Batak dan bagaimana pengejauhan tahannya. Karena begini, pada suatu ketika ada anggota kami yang meninggal. Jadi bapak ini sebelum meninggal meminta kepada ibunya, istrinya, untuk saya kalau meninggal harus pakai ulos, saya harus meninggal pakai adat. Sementara tidak ada yang mengerti ataupun bisa melaksanakan adat. Kebetulan pada waktu saya di Indonesia, saya masih terus mengikuti orang tua saya. Jadi saya mengertilah sedikit adat ya. Jadi saya ikutin adat itu. Kemudian kalaupun kita mau melaksanakan adat, kita harus juga tahu apa yang harus dilaksanakan, kan begitu ya. Bapak ini meninggal, anaknya belum ada yang menikah. Jadi apa yang mau kita bikin adatnya? Mau bikin sari matua juga sebenarnya nggak begitu. Tapi akhirnya kalau kita lihat dalam acara adat itu kan kita ada mangarapot ya, acara mangarapot raja, jadi bisalah kita naikkan jadi sari matua dan seterusnya. Setelah acara itu terlaksana, sebelum acara itu terlaksana, jadi bapak ini sagala, mamanya buru Sitanggang, istrinya buru Simbolon. Sementara Sitanggang sama Simbolon kan parah-parah juga ya, dua yang sama. Jadi kami harus cari marga Sitanggang untuk memberikan ulus saput, marga Simbolon untuk memberikan ulus tujung. Dan keterbatasan yang seperti itu, akhirnya kami meminta PBB DC yang kebetulan ada marga Simbolon. Di sini ada marga Sitanggang, akan tetapi sudah meninggal. Anaknya hanya bisa 2 kata, selamat pagi dan horas. Tapi itu marga Sitanggang, seperti itu ya. Jadi akhirnya saya melaksanakan kegiatan itu dan semua orang menyatakan baik sekali ya. Saya melaksanakan, jadi saya print out itu upasa. Dan jangan lupa untuk membahasakan seperti tadi itu Huta Julu bilangnya, itu agak sulit ya. Jadi dari awal sampai akhirnya saya harus in charge, padahal harusnya Raja Pahatanya ada, ininya ada. Sayanya ketua organisasi, bukan
bukan dalam Raja Parhata, bukan Raja Adat, tapi itu harus saya lakukan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga menyatakan kepada saya, bagaimana kalau kita buat suatu aturan, karena kita ini sudah jauh dari Indonesia, ya. Sampai umur berapakah orang bisa dinyatakan doli-doli, namar baju, apa segala macam. Jadi nanti ihut tusi ada adat yang bisa dilakukan. Karena sekarang life is choice. Nah, ini pemikirannya, Mang, ya. Life is choice. Jadi orang yang misalnya sudah 40 tahun itu sudah harus dianggap bapak-bapak, ibu-ibu. Ini lagi kami bahas di sini, lagi kami godok, ya. Sehingga apapun itu dia nanti akan dikasih ulosnya oleh tulangnya, oleh siapa, seperti itu. Lalu kebanyakan lagi orang-orang yang buruh Batak yang menikah dengan orang di luar Batak. Itu bisa diadatin, dikasih adat, dikasih marga, dia pehon gitu ya, marganya. Jadi punya marga. Akan tetapi si suami ini dan anak-anaknya, apalagi kalau tinggal di luar negeri, itu nggak sebegitunya. Kalau dia kebetulan orang yang sangat suka dengan budaya, oke, dia akan turut. Ini kembali kepada marga dan tarombo, karena ini pembicaraan kita saat ini, ya. Mohon maaf kalau nanti ada waktu, tolong dibuat spesial untuk aksara Batak, karena menurut saya aksara Batak itu, saya ingin sekali di sini pun ada orang yang bisa mengajarkan bahasa Batak. Sebenarnya semua orang rindu akan leluhurnya. Akan tetapi how to implement that, mengejawantahkan itu kepada generasi penerus. Bapak Ibu, saya share topik kita ini, ya, tentang bangga menjadi orang Batak ini. Tapi di sini jam 7 pagi dan Sabtu, orang pada kerja baru tidur. Saya melihat berapa banyak orang yang datang dari New York, nggak ada, gitu. Jadi bagaimana membuat antusias orang untuk bisa menginikan kayak ini semacam pelajaran, ya. Kalau saya melihat tadi Amang Bostang Raja Guguk, Amang Pardo siapa memberikan masukan-masukan, wow, bisa ya begitu, gitu ya. Akan tetapi apakah itu bisa dilaksanakan di negeri Paman Sam, di Eropa yang culture-nya totally different dengan Indonesia, gitu ya. Jadi saya mau ceritakan pada saat kejadian meninggal itu saya harus buat dalam 3 bahasa, ya, 3 bahasa. Karena bahasa Bataknya Upasa ya susah, mau di bahasa Inggris kan ya nggak bisa juga, gitu ya. Itu Upasa ya udah Upasa harus kita ucapkan, gitu. Bahkan saya daripada saya nggak ingat, kehafal, saya tulis, saya cetak, saya print, gitu. Dan itu pun belepotan si marga Sitanggang yang menjadi hula-hulanya, ya, menjadi tulangnya, dia ucapkan. Tapi saya buat dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia, karena generasi yang ada di sini mungkin masih bisa bahasa Indonesia, namun generasi yang lebih muda udah bahasa Inggris. Jadi bagaimana mencakup ini semua? Makanya mereka akhirnya bilang, wow, ternyata bisa ya kita jalanin adat Batak dalam culture Amerika, katanya. Karena saya coba untuk membuat 3 bahasa, karena bahasa itu adalah alat komunikasi. Jadi kalau komunikasi yang disampaikan, isi pesan yang disampaikan tidak sampai, maka audiens tidak akan mengerti apa yang dibicarakan, ya. Nah, jadi menurut saya kayak tarombo tadi, tarombo dan marga. Bagaimana kita bisa bikin mungkin kayak family tree masing-masing, ya. Jadi nanti kita sebarkan. Jadi setiap orang yang, oke, kamu marganya apa? Silaban. Oh, Silaban Sihombing ya, saya bilang. Hah? Nggak tahu saya. Nah, hanya 1 runut di atasnya aja sudah nggak tahu. Padahal dia bilang Silaban. Ada di sini marga Nababan juga, ada marga Uta Lumban Turun. Saya bilang, loh, kalian ini bersaudara. Dari mana? Katanya. Jadi halo? Silaban Nababan. Pertamanya itu Nababan, Silaban, Lumban Turuan, Silaban, Putasoit. Mereka 4. Iya, saya tahu. Silaban Itu toga Toga Siombing, ya.
Akan tetapi mereka sendiri udah nggak tahu langsung. Silaban lumban turuan na baban utasoit itu. Coba. Jadi- iya, silaban siakangan satabi. Ya, betul. Iya, jadi mereka sendiri tidak tahu gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau kita bisa membuat silsilah, jadi bukan hanya satu marga tapi silsilah sampai ini, itu juga akan melihat seperti yang Amang Bosang tadi bilang ya, Amang Raja Guguk, jadi tahu bertutur atau taromboknya gitu. Nah, itu baru kejadian pada saat ada yang meninggal dan adat penuh saya laksanakan. Dan saya mangarapot. Sampai akhirnya, waduh, kita nggak ngerti gini. Kalau kamu nggak bisa, bilang nauli. Bari kita ada kesepakatan. Karena saya tidak akan menjalankan ini kalau nggak ada kesepakatan. Akhirnya mereka, nauli kok, bikin. Baru dilaksanakan. Setelah dilaksanakan pun, saya tuh menjadi, waduh, ini gimana ya? Saya harus mentranslate bahasa Batak ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya pun tidak terlalu jago bahasa Batak. Mengerti. Berbicara tidak fasih lagi karena orang tua dari Bonapasogit, tapi tahun 48 sudah di Jakarta, ya, karena berjuang bergerilya. Nah, kami sudah berbahasa Indonesia dan orang tua kadang-kadang berbahasa Belanda pada saat itu ya. Lalu saya dibesarkan sedikit di Inggris dan sekarang di Amerika. Jadi itu udah mix lah seperti itu ya. Saya harus menyampaikan budaya Batak ini ke kelompok saya. How? Ya, mungkin Amang yang di Rusia how gitu. Karena kita harus mencoba mentranslate si upasa tadi, karena perhelatan Batak tanpa upasa itu bukan perhelatan Batak namanya ya. Lalu sebagian yang di sini yang sudah sepantaran saya atau ke atas itu ngertinya bahasa Indonesia. Tapi untuk anak muda ngertinya bahasa Inggris gitu. Jadi sangat sulit kita hadapin. Nah, apalagi kalau kita mau berbicara tentang marga dan tarombo. Padahal itulah asal muasalnya. Saya sering bilang di sini, hey, kalau kamu tahu ada apa marga kamu tahu tarombo kamu, paling tidak kita Batak seluruh dunia ada istilah makuling mudar. Langsung tahu, oh saudara saya itu, saudara saya. Karena seperti Amang Raja Guguk bilang, oh iya, dari mana dicari jalannya, gitu. Jadi menarik sekali Amang, Inang, kalau saya bilang, kita jangan buat skop yang terlalu luas. Jadi satu, seperti itu. Dan usulan saya, setiap ada pembicaraan seperti ini, ada semacam, rangkumannya, kemudian dibagikan. Jadi kita tuh lebih mengerti lagi, oh iya, dan ini bisa dibagikan ke masing-masing grup. Terus terang, di sini kami lagi bikin juga, seperti Amang Jaurat Catur yang di California, kami lagi bikin juga pembatasan karena supaya tinggal dilaksanakan. Kalau nggak ada hukum tertulisnya susah, ya. Walaupun itu juga nanti mengacu, aduh bisa nggak ya dengan adat kita di Indonesia di Bonapasogit. Kayak orang kalau di sini udah ada beberapa yang bilang satu generasi itu berapa tahun sih? 25. Oke, katakan 30 tahun. Menikah atau tidak menikah, dia dipanggil Inang Amang. Misalnya penyebutannya dulu gitu, ya. Terus kalau udah 60 dipanggil boleh opung atau apa. Ini membiasakan anak-anak mengetahui dengan hormat dan tata krama bagaimana menyebut orang. Enggak seperti di sini anak 3 tahun manggil bapak-bapak umur 80 tahun, "Hai John." Gitu. Kalau kita ada Batak tidak bisa begitu kan. Kadang horas apa. Nah, itu dibiasakan. Hal seperti itu yang ingin saya bicarakan. Kedua, jadi yang pertama tadi adalah tolong dibagi-bagi lagi. Jadi kalaupun misalnya kita mau bicara tarombo atau marga aja, jangan nyimpang ke yang lain nanti kayak aksara atau adat atau apa, itu nanti bisa dibuat lagi sesinya, please. Jadi nggak buang-buang waktu. Kedua, ini juga harus dipertimbangkan ya. Ini sangat saya sedih juga sih mau bilang ini ya, tapi ini terjadi dalam kehidupan real kita. Bagaimana dengan sikap Batak ya terhadap LGBTQ.
Ya, ini di seluruh dunia loh. Lalu kalau misalnya seorang perempuan ambil anak, marganya kan nggak bisa turun. Kalau menurut Adat Batak, ya. Nah, itu bagaimana? Ya, hal-hal seperti itu yang kita bicarakan dalam Tarombo. Nanti kapan lagi kita bicara aksara? Kapan lagi kita bicara kuliner? Jadi dipisahkan gitu loh. Maksud saya kepada admin, kepada moderator, kepada Amang Inang, ya. Masukannya itu tadi satu. Kedua, pertanyaan saya, bagaimana bisa kita pertahankan kebatakan kita terhadap generasi muda dan terhadap LGBTQ yang sudah mendunia? Apa upaya yang harus dilaksanakan? Dan apa batasan-batasan kita? Karena kalau kita berdasarkan itu, mereka akan lari. Terus terang, orang kalau tidak dirangkul, ya dia tidak akan datang. Kalau dirangkul, dia akan datang. Dengan dia datang, dia mendengar, dia mengerti. Baru dia bisa menerapkan. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Saya datang ke pesta adat, diajak papa saya mendengarkan, saya mengerti, baru saya terapkan. Gitu. Kira-kira itu, Amang Inang, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya, Horas. Terima kasih. Sebelum terakhir mungkin kita nih ada setengah jam lagi, jadi 3 jam. Kayaknya semangat sekali semuanya standby. Sebelum dikomentari oleh narasumber kita, Amang Bostang, mungkin ada itu Manguji Nababan, ingin memberikan sedikit tanggapan, silahkan sebelum diserahkan ke Amang Bostang. Waktu dan tempat kami silahkan, itu Manguji. Terima kasih, itu Yeti. MNICG niraga ya boras di parjupata saat matabe saat mahoras Horas. jadi sebenarnya na dulu dang holan nonang sabing alay nonang namaripola do anggo acara tahun. Jadi arong doa kana dua kurison nagabi pangalapar roha uberang nakaningan amang PDT si Hobing, amang Tunggul Sirait, amang Parlin Sianipar, Bazar Simajutak, dohot amang Baruku, Profesor Bostang, dohot amang Jaurat Siaturi, dohot amang Parlidunga Pardusi, nakaning malati amang di akahatorangan ng pinatolas muna, na perjulu nanek kudokon, gumulo huberang nakaningan klasifikasi usia, mungkin usia 50 tahun tugi janggo noaeng jala kita na pengudison sebenarnya orang yang sangat-sangat gamang dan khawatir bagaimana transformasi habatahoni itu generasi penerus itu nak kaningan, sehingga yang menjadi persoalan tadi, yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana memelihara dan mempertahankan identitas serta adat Batak. Dan Amang Bauru Nakaningan, Amang Bauru Bostang membatasi persoalan tentang marga dohot adat. Sebenarnya adat Nakaningan yang terlalu tabahas sebenarnya. Jala mungkin gudang ngai dope akas segmen-segmen ya mungkin segi sastra Bataki terbagi dua, sastra lisan, umpama, umpasa, andung-andung, turi-turian, kutisa, tonggo-tonggo, kemudian di kolom yang kedua tentang aksara Batak. Itu mungkin 145 SKS itu kalau di sastra Batak di USU. Nah, yang menjadi persoalan yang pertama adalah ketika kita berbicara bagaimana mentransformasi Habatakon kepada masyarakat diaspora. Nah, tentu yang menjadi persoalan adalah bahwa di masyarakat Batak diaspora itu kan bisa saja terjadi perkawinan antara lain suku bangsa, kan itu yang menjadi persoalan. Tetapi persoalan itu hari ini bukan hanya di diaspora, tetapi juga di Bonapasogi juga, karena memang mungkin melaksanakan adat atau mengetahui tentang kebudayaan bagi generasi muda Batak itu tidak terlalu seksi, karena tidak bisa langsung berdampak terhadap tidak terlalu signifikan untuk mencapai kehidupan materi yang pada saat ini orang Batak itu sangat-sangat digandrungi oleh apa yang namanya
untuk mendapatkan materi itu. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, secara kelembagaan, bahwa generasi muda itu tidak diberi ruang di dalam pelaksanaan adat Batak. Itu sangat melemahkan generasi muda. Tapi kita harus masuk pertama dari aspek bahasa. Jadi ketika bahasa hilang, maka kebudayaan akan hilang. Itu otomatis itu. Ketika orang misalkan tidak memahami lagi seperti apa umpasa, mereka karena memang tidak akrab lagi dengan bahasa-bahasa umpasa dan umpama yang bernilai filosofi itu. Jadi ketika misalnya pemahaman itu harus holistik. Misalnya mulai didokon aliang-aliang, salah satu contoh. Mulai dok aliang-aliang bayi turuk ngepinaham mai. Alai molo misalkan hanya diartikan dia aliang-aliang itu adalah leher, olo gabe didokon aliang-aliang ni oma inna. Karena tidak terlalu memahami mendalam dari aspek bahasa seperti yang diterangkan oleh Lai Antoni tadi. Nah, kemudian apa yang harus kita kerjakan sebenarnya? Nah, yang pertama bahwa pintu penjaga terakhir sebenarnya tentang kelestarian bahasa itu adalah HKBP, ya, karena ada di sana unsur B-nya. Tapi yang fungsional untuk itu adalah orang tua sebenarnya. Jadi, nah itu tadi persoalan kalau misalkan seperti kami di rumah kami, saya penutur aktif bahasa Batak, istri saya adalah penutur aktif bahasa Batak, sehingga kami berbahasa Batak, anak-anak akan minimalnya menjadi pasif mengerti bahasa Batak. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana dengan masyarakat yang diaspora. Pada bulan November 2013, saya membawakan materi identifikasi etnisitas Batak di Keulen pada Hari Batak Day. Saya juga mengambil topik yang sangat mendasar. Misalnya tadi marga, tarombo, pertuturan, itu sangat mendasar. Dan saya kira kita hanya khawatir saja kalau yang di Zoom ini, yang sejumlah 81 orang ini, yang seperti itu belum terlalu asing buat kita. Tetapi yang kita takutkan tadi, bagaimana generasi kita ke depan itu yang jadi masalah. Sehingga tindakan-tindakan bijak yang tadi yang bisa saya sependapat, kalau di dinding rumah orang Batak itu selalu ada tercantum bagan tarombo itu. Itu walaupun itu kita anggap sepele, itu sangat menentukan. Itu harus setiap saat dilihat anak-anak. Nah, kemudian kalau misalkan kita harus melaksanakan bagi saudara-saudara saya yang di Batak diaspora yang ada di luar negeri, sebenarnya untuk melaksanakan adat Batak itu harus kalau kita berpijak ke filosofinya, sebenarnya bukan hanya memahami tentang misalnya kelompok filosofi Dalihan Natolu itu, harus sampai tahu misalnya yang mendasar, hula-hula, tulang, bonaniare, itu harus tahu. Kemudian tulang rorobot, harus diberikan pemahaman tentang siapakah tulang rorobot. Tulang dari istri kita, kalau kita sebagai Bonani Ulaun. Tetapi kalau orang tua kita sebagai Bonani Ulaun atau Hasuton, maka tulang rorobot adalah tulang dari mama kita. Nah, kira-kira seperti itu. Itu masih pemahaman-pemahaman yang mendasar, saya kira. Nah, kemudian kenapa penting itu pertuturan? Karena pertuturan itu meletakkan dasar pengaturan tentang relasi sosial. Relasi sosial, misalnya memanggil apa, misalnya. Oke, setuju kita bahwa nitip sanggar benain huru-huruan jolo sinukun marga asabinoto pertuturan. Tetapi ada kecenderungan bahwa generasi muda sekarang terlalu cepat untuk memanggil amang boru, katanya. Saya tidak menyatakan itu apakah di daerah Tuba, Silindung, atau Humbang, atau Samosir. Tetapi kita harus mengajari bahwa posisi yang netral itu memanggil amang dulu, baru diperjelas lagi. Nah, saya yakin
kenapa orang Batak itu disebut Batak berekor? Karena memang dari segi bersilsilah, kalau kita tahu misalnya generasi apa marga kita dari generasi ya, kalau misalkan kita tahu semua orang Batak itu bisa punya pertuturan, misalnya dari bapak tua kita misalnya atau dari tulang kita, makanya disebut orang Batak itu orang Batak berekor katanya, karena silsilah itu selalu bisa jalin menjalin. Nah, saya setuju dengan pengenalan yang seperti itu sangat mendasar. Karena apa? Karena ada aturan-aturan, misalnya seperti apa tadi? Ada aturan untuk tidak saling menikah yang sesama marga, kemudian yang merpadan. Ketika anak-anak kita nanti tidak paham rumpun-rumpun marga itu, akan terjadi pernikahan yang sedarah. Otomatis nanti lembaga Delihan Natolu tidak bisa mencampuri pernikahan itu. Walaupun memang kalau Topas Bombong itu kan seperti yang disampaikan Amangboru Prof. Bostang tadi, itu ada di generasi ke-7, seperti di Tugas Siombing misalnya, itu di generasi ke-8, itu pernikahan antara Lumbenturuan dengan Putasoi. Tapi kalau sekarang itu tidak akan mungkin lagi dilaksanakan kecuali karena tidak tahu rumpun-rumpun marga itu. Karena kalau pada zaman dahulu ya mungkin saja karena keterbatasan marga-marga sehingga terjadi. Namun ada mekanisme penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh leluhur kita itu dengan adat Topas Bombong, ya. Dan itu saya kira yang menjadi garis bawah yang saya mau sampaikan, anak-anak kita itu supaya jangan lost generasi, hal-hal yang mendasar yang seperti itu yang harus kita berikan dulu kepada anak-anak kita, kelompok-kelompok marga mamaknya. Jadi kalau untuk mengajarkan itu, karena saya juga aktif diminta oleh gereja-gereja, itu yang saya berikan materinya, bagaimana relasi pertuturan Delihan Natolu dalam bentuk workshop. Jadi harus dibuat workshop untuk membuat pelatihan kalau misalkan mau dibuat pelatihan itu. Artinya kalau dibuat saya, lalu ke atas dia Among, kemudian ke atas dia Opung, lalu dibuat misalnya saya, istri saya, kemudian bapak saya, mama saya, kemudian Opung saya, Opung baru saya. Nah, nanti akan melekat di sana pihak-pihak pemberi istri, misalnya Opung bau kita siapa, minimalnya anak-anak itu harus memahami itu. Nah, kemudian menurut pendapat saya, kalau misalkan orang yang sudah diaspora tadi itu mau betul-betul jadi orang Batak yang memiliki marga Batak, melaksanakan adat Batak, menggunakan bahasa Batak, kemudian mengenal Bona Pasugitnya, alangkah baiknya harus dimargakan. Misalnya menikah dengan suku yang lain misalnya, dia harus memargakan dia dari kelompok hula-hulanya. Kemudian kalau yang laki-laki menikahi perempuan Batak harus dimargakan dari pihak Amangborunya misalnya, supaya pelaksanaan adat itu bisa dilaksanakan. Jadi ada kejanggalan-kejanggalan yang mungkin dihadapi ketika tidak dimargakan. Bagaimana cara memanggil itu? Cara memanggil kelompok unsur Delihan Natolunya itu. Jadi harus dilegitimasi dia sebagai Batak yang betul-betul memiliki identitas kebatakan itu, karena memang identitas Batak itulah yang membedakan kita dari etnis yang lain. Kita memiliki falsafah Delihan Natolu. Jadi sepala harus melaksanakan adat Batak baik di acara suka dan duka itu, ya harus betul-betul dia betul menjadi Batak. Nah, yang saya lihat juga fenomena di Kota Medan, orang tidak bisa lagi membedakan yang mana pesta, yang mana adat. Jadi sekarang sudah bercampur baur, yang mana sebenarnya pesta. Banyak berjoget-joget sekarang ibu-ibu kalau ada pesta. Itu kalau adat Batak itu bernilai sakral dan spiritual. Dan lebih bagus orang Batak itu membuat acara resepsi di lain waktu,
daripada mencemari adat Batak itu dengan pesta yang tadi itu. Saya mengelompokkan itu pelaksanaan antara adat dengan pesta, sehingga tidak tahu lagi generasi muda Batak itu yang mana sebenarnya adat Batak, yang mana pesta. Saya sangat mengganggu ketika ada orang meninggal, di acara meninggal masih sempat selfie-selfie, foto-foto, dan ekspresi yang datang itu bukan menunjukkan sebuah kesedihan. Itu sangat mengganggu bagaimana karakter Batak Naraja. Orang Batak Naraja itu adalah orang yang meruhum, meradat, merpatik, marugamo, dan nabisu. Itu sudah lepas dari orang Batak saat ini. Itu barangkali saya setuju, kita harus fokus dengan apa yang kita sampaikan di sini. Sebagai terakhir yang mau saya sampaikan, ikuti zamanmu tapi jangan tinggalkan budayamu. Itu saya kira itu Yeti yang bisa sampaikan untuk kita. Mudah-mudahan ada topik-topik yang menarik pada masa mendatang. Terima kasih bagi Damang Dainang lebih kurang au mengiloma. Horas maleate itu mangun. Manguji itu manguji nababan. Amang boru kandungku dari namburu siap kangen marga nababan sian sita botabo. Aku udah bilang kayaknya. Udah hari itu kita udah bertarombo itu. Oh lo. Baik. Untuk selanjutnya bagaimana Mang Bostang untuk menanggapi ada dari tadi ada sebentar instruksi dari New York sebagai ketua Persaudaraan Bangsa Batak dan itu Manguji Nababan, silahkan. Saya kira diberi kesempatan kepada kadongan nasing itu. Adong nak itu laku PTD, adong nakin Lai Santiamer, Sialoho, ya nanti belakangan lah barangkali kalau masih ada waktu ya. Oke, masih jadi ada. tolong dikasih waktu karena ini Marnonang kan bukan presentasi. Oke, baik Ya. kalau masih semangat kita masih bisa terus Marnonang sampai Marnonang nama Repola Mang Baru. Oke, ada tulang instruksi siombing. boleh usul Tulang siombing bagaimana? Silahkan kalau mau ada sedikit tanggapan. itu Nang. Oh lo. Instruksi sebentar. Ada usul gini aja biar kita berkelanjutan. Saya usul setiap kita membuat menulis nomor HP-nya, terus buat aja grup WA kan gitu, biar berkelanjutan gitu. Gimana Ya, kira-kira? Bisa. Nanti kita bicarakan. Mungkin kalau memang masih ada yang ingin memberi tanggapan, kalau memang masih ingin terus berlanjut semuanya, Batak Marnonang kita udah hampir 3 jam. Mungkin ada tulang siombing. Bagaimana tulang? Lai Mohon Santiamer, maaf ya. Jodoh be, Lai Santiamer be, Sialoho. Tunggul Mohon maaf, sirait, ini amang tunggul Sampai sirait. jam berapa? Karena kita juga sudah mau acara gereja kebaktian, mau berangkat udah jam 7 lewat sini. Iya, mungkin Berapa begini. lama lagi kita? Kita kan sudah 3 jam. Saya rasa kita bisa sambung di bulan selanjutnya. Ya. Jadi kurasa kita bisa berikan waktu setiap Marnonang itu 3 jam. Saya rasa cukup ya 3 jam. Ya. Artinya Bagus. mungkin yang di Australia juga sudah mengondok-ondok, Ya. mengondong-ngondong, Modok-modok. mengondok-ondok. Jadi begini, baik kalau begitu mungkin mengondok-ondok. Modok. Hondok. Jam 2 malam. Hondok. Tadi Parjolo Tuhan musudiaka manginang. Jadi mungkin kita udah hampir 3 jam. Mungkin sebagai kita lanjutkan nanti di bulan selanjutnya. Ini sangat ini sekali ya, sangat bagus dan tertarik sekali. Setiap kita Marnonang selalu mendapatkan ilmu yang betul-betul ya, kita sebagai halak Batak, Mudar Makuling itu tetap kita selalu ada untuk ingin tertarik mengenal budaya kita sendiri. Bagaimana Mang Bostang mungkin bisa sedikit memberikan tanggapan dari 2 tadi. Mohon maaf tadi yang lain kita bisa sambung di bulan selanjutnya. Ya itu saya sedikit aja ya. Tadi Ya. yang terakhir itu tadi tulang saya ya, tulang Nababan, Manguji Nababan. Mengatakan misalnya ada ulaun, saya kira pernikahan ini. Ada marjoget-joget, ada apa gitu, lalu adatnya seolah-olah jadi istilahnya seperti apa namanya itu tidak sakral gitulah.
Tapi harus kita ingat bahwa pesta pernikahan itu ada dua hal ya, satu ulaon adat dan satu memang pesta. Jadi agak sulit kita mengatakan bahwa wah itu mereka menari-nari apa itu, ya memang karena gembira, ada mainnya yang menikah, ada burunya yang menikah, itu umumnya boru yang itu biasanya manortori, marjoget, ada apa namanya itu yang lagu poco-poco itu. Saya kira mungkin perlu kita pertimbangkan ini, tapi jangan sampai adatnya itu hilang. Ya, misalnya mangulosi itu harus memang hikmat. Mangulosi kan ada mandok katanya, ada pasaton tutur Sepanganon kan. Kemudian ada yang lain lah, pasaton titi marakup dan sebagainya. Jadi ada komponen memang adatnya yang harus sakral, dan ada komponen, ada juga marpestanya, menari-nari itu biasanya pada akhir ya, tidak di tengah-tengah itu ya, tidak. Tapi pada akhir setelah semuanya selesai, lalu ya manortori, ya saya kira sulit ya. Apa kita bisa mengatakan itu bukan pesta? Jadi ini hanya pemikiran saya. Nah yang kedua tadi dari yang banyak dari Pelita tadi ya. Jadi Pelita jangan kita berharap bahwa akan ada aturan, nggak ada. Itu adat Batak itu tidak ada aturan tertulisnya. Dan misalnya itu melaksanakan misalnya mangulosi, nggak ada yang akan ini, nggak ada yang akan mencampuri ya. Itu pun mangulosi entah apa siapapun ya, nggak ada yang mencampuri, cuma pasti ada friksi. Misalnya kalau orang mangulosi tidak ini, lalu tulangnya bagaimana? Tidak setuju nggak? Karena di dalam pesta adat itu kan ada misalnya menikah, karena hula-hula, perhula-hulaun itu kan ada hula-hula, ada tulang rorobot, ada bona tulang, ada bona nyari, ada hula-hula marhamaranggi, ada hula-hula nak majai. Jadi banyak orang. Jadi cuma kalau kita melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan itu, ya mereka yang akan komentar tidak datang misalnya. Oh kami enggak ini, itu enggak misalnya. Jadi jangan kita larang misalnya. Tapi jangan pula kita larang mengadakan ulos apa itu sesuai dengan ini. Misalnya tadi kesulitan di diaspora, misalnya di Amerika, ya begitulah keadaannya. Tapi kalau itu bisa dikatakan adat, ya silahkan kan begitu. Tidak akan ada yang mencampuri. Nggak ada yang mengatakan oh tidak boleh itu ya. Itu yang mengatakan itu sesama dongat tubuhnya. Kan itu tadi. Kan harus ada suhudnya kan. Pernikahan itu ada dua itu, ada dua pihak ya, ada para anak dan para boru. Makanya si dua hasuton. Jadi harus setuju. Si dua hasuton itu ada hula-hulanya, ada tulangnya, ada ini. Jadi banyak pihak yang ada di situ. Jadi mereka setuju nggak seperti itu. Nah, kalau udah setuju lalu ya udah dilaksanakan aja, tidak ada yang melarang. Jadi saya kira itu Pelita tadi banyak itunya, saya kira mengenai jangan buat skop yang terlalu luas. Ini tidak luas, justru Marga dan Tarombo itu kita sempitkan tadi. Banyak nanti ada bulan depan itu rencana kita untuk ulaun pamargahon ya. Pemargaan Batak atau pengakuan marga ini sangat kritis juga, karena banyak juga yang dimargakan itu tidak peduli dengan marganya. Jadi perlu kita bicarakan, kalau tidak ya ini akan jalan terus seperti itu. Ya, jadi sikap kita seperti apa di forum ini. Nah, tadi dari itu Betty Siahan tadi ada mengenai ini, misalnya marga itu tidak saling ada sekarang tendensinya bahwa marga-marga yang dulu topas bombong sekarang nggak boleh lagi. Misalnya tadi cerita Siahan, 5 juta Kota Gaul, Nasution. Nah, itu hak mereka. Karena dulu memang umumnya topas bombong itu terjadi karena tidak ada, orang tidak merantau jauh, jadi di kampungnya saja. Sehingga terjadilah itu tadi, antara Lubat Tobing dan Kuta Barat, terjadi pernikahan. Nah, itu harus diselesaikan, makanya diadakan topas bombong. Nah, mungkin di perantauan, kita guru Mangaloksa itu semua udahlah nggak usah saling nikah lagi, ya monggo kan, itu tidak jadi masalah. Itu kan dulu ada sebabnya. Jadi tapi jangan ada yang menikah lalu dilarang, nggak boleh karena itu sudah topas bongbong gitu. Jadi itulah nanti bisa kita bicarakan. Saya hanya menambah saja. Jadi tolong nanti ya kita lebih di berikutnya itu, karena ini sangat menarik ya menurut saya. Pemargaan ini problematik terutama kalau laki-laki dimargakan, ya. Orang perempuan Batak, laki-laki dimargakan,
laki ke barat misalnya, nggak ada yang rata-rata nggak megang marganya, nggak akan diturunkan ke anaknya. Jadi ini apa gunanya begitu kan? Jadi kita bicarakan itu bulan depan. Terima kasih, itu. Baik, kalau begitu kita sudah hampir 3 jam, Marnonang. Sangat interesting sekali. Bulan depan kita lanjutkan. Jadi, sedikit untuk tambahan dari saya. Ada rencana. Mungkin ada Felicia Sitanggang, buruh Sitanggang dari Texas masih ada. Saya ini juga kebetulan sedang mengurus asosiasi di Prancis dengan Indonesia Diaspora Network of America dan PHRI. Kami rencana mengadakan event besar di Amerika, di Texas tapi ya, dan di Paris untuk selama 5 hari maksimum, 4-5 hari. Jadi tidak hanya sebagai memperkenalkan budaya Batak, tapi juga sebagai B2B, business to business. Jadi agar semua bisa mendengarkan apa yang bisa kita bagi bersama nanti. Rencana itu akan diadakan sekitar akhir November 2022. Dan itu akan bekerja sama juga dengan Governor of Texas. Jadi kita akan mendapatkan ruangan dan ya kita sama-sama ini ya. Jadi info ini akan saya sebarkan, akan sama-sama kita pikirkan. Baik, untuk selanjutnya bagaimana itu Bernard? Lampu bolon, silahkan. Saya pikir ini sudah banyak poin yang kita tangkap. Kalau saya sendiri mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita malam hari ini, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan ke Amang dan Inang. Saya pikir sesinya tepat yang kita sebut dengan Marnonang. Ini baru sesi pertama, jadi mungkin ada saya lihat beberapa masukan bagaimana untuk kemudian sesi kita berikutnya nanti lebih efektif lagi. Masukan-masukan dari Amang, Inang, rekan-rekan semua itu sangat baik. Rencana kita mau bikin acara ini sekali sebulan. Selalu kita akan pilihkan topik-topik yang menarik dan dengan maksud supaya setiap orang jadi bisa berbagi pandangan untuk bisa juga kita jadi saling memperkaya pemahaman dan juga kita bisa tetap melestarikan budaya kita. Jadi saya akan bagikan nomor WA saya di grup sehingga kiranya kalau ada topik-topik yang ingin diusulkan di berikutnya kita bisa bahas supaya pembahasan kita itu terus berkelanjutan. Kelihatannya diskusi malam ini juga akan diskusi malam ini saya sudah memunculkan 2 topik yang akan kita bahas lagi gitu. Jadi terima kasih untuk semangat, untuk kepedulian dari Amang, Inang, rekan-rekan semua. Usulan-usulannya sangat diharapkan. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau bisa ayo kita ajak kawan-kawan kita yang lebih muda juga supaya kita bisa meneruskan kepedulian kita supaya generasi muda, milenial bisa juga jadi lebih memahami tentang adat dan budaya kita. Mungkin itu dari saya, itu sudah semangatnya sudah terlihat sangat baik malam hari ini. Semoga dengan setiap bulan kita lakukan maka kita akan jadi saling memperkaya satu sama lain. Kita juga akan melibatkan dan mengundang narasumber-narasumber lainnya juga yang mendapatkan masukan dari rekan-rekan kita yang hadir malam hari ini. Amang Boru Raja Guguk, terima kasih Amang Boru untuk pencerahannya. Materi-materi yang ada nanti akan kita taruh di Google Folder supaya semua orang jadinya akan selalu bisa punya rujukan ke tempat yang sama. Amang Pardosi, Amang Santuri, terima kasih juga untuk keikutsertaannya dan kepeduliannya. Horas. Ya, terima kasih. Jadi mungkin sebelum kita meninggalkan forum ini, mungkin itu Bernard bisa bikin foto bersama dengan senyum yang sampai pinggol si Pareong. Sebentar. Itu ada nomor-nomor HP saya lihat. Mungkin nanti kan saya sudah cantumkan nomor HP saya. Itu tolong karena saya nggak bisa mencatat ini kan semua kan. Jadi tolong nanti komunikasi saja dengan saya, kita berdialog lah begitu ya. Saya bukan yang paling tahu, tapi mari kita saling berdiskusi. Nanti tolong ya, saya udah kasih nomor tadi ya, +614107830070. Nah, nanti dikirim ke saya itu nomor HP-nya, nanti kita ngomong-ngomong lah gitu. Ya, terima kasih. Iya, dan dikirimkan pada setiap orang yang mencantumkan nomor HP-nya. Iya, betul ya. Terima kasih. Hanya cepat saja mau menambahkan
saya nggak menolak untuk pembuatan satu WhatsApp grup baru, tapi biasanya kalau sudah diskusi untuk secara terarah, saya pikir sesi Zoom jauh lebih baik. Jadi nanti sesi-sesi yang kita bikin untuk Batak Marnonang setiap bulan ini, kita akan selalu upload ke YouTube supaya akan jadi rujukan untuk setiap kita yang bisa kita sebarkan juga kalian. Jadi rasanya WhatsApp grup tetap diperlukan, tapi untuk acara dari Zoom ini justru akan memberi diskusi yang lebih tepat, lebih terarah, lebih berisi kalau menurut saya ya. Jadi kita pakai dua-duanya nanti, Amang, Inang, rekan-rekan semuanya. Baik, kalau boleh usul, tidak perlu membuat grup baru lagi. Kita ini kan sekarang terkumpul dalam Batak Diaspora ya. Ya, baik. lebih baik dimasukkan ke Batak Diaspora Forum ya. Baik, Ya. Nauli. Ada Batak Diaspora Forum, ada Batak Diaspora NG. Jadi silahkan yang mana saja ya. Nanti kita diskusi di situ ya. Saya sudah dapat nomor WA dari semua kita yang tadi masukkan di chat. Jadi saya akan usulkan supaya digabungkan di WhatsApp dari Batak Diaspora kalau begitu. Amang, Inang semua. Ya. Batak Diaspora Forum mungkin ya. Ya, Batak Diaspora. Nauli. Batak Diaspora Forum, Nauli. Ya, grup WA itu sebagai perencanaan kita, diskusi-diskusi kecil lah. Baru Iya, baik. simpulnya kita di Zoom. Baik. Jadi kita bersesi foto ria dulu dengan senyum Pepsodent ala Indonesia. Silakan buka kamera masing-masing. Ya, Halo, bisa bicara? dibuka kameranya biar kita. Halo? Ya. Sudah. Ya. Mungkin saya terakhir nih. Memperkenalkan diri aja, jadi saya sudah mendengar dari awal sampai akhir, sangat menarik. Tapi kalau bisa, kita putuskan aja untuk marga-marga dulu. Saya namanya Williater Sitorus dari Colorado. Dan tadi sepertinya sudah diwakili Pelita Nadi Kutulu untuk menyatakan sesuatu. Itu saja. Horas Mahita Sudi. Selamat malam Indonesia. Restorus. Dan teman-teman di Colorado. Iya, selamat pagi Dorate. Pagi jam 8 manis. Horas, salam sehat. Senyum Pepsodent itu Sitorus. Ya. Ini masih berfoto juga? Masih. Oh. Bilang itu Bernard. Bilang 1, 2, 3. Cheese. Face. Ada wayanon smiling face, mana harutin face. Ya, oke. Yang kedua sekarang. Ya. Sada, dua, tolu. Oke. Yang ketiga. Sada, dua, tolu. Boleh ate? Horas. Terima kasih. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kita minta lagi Tulang Siombing untuk menutup doa acara kita. Tulang, apakah masih ada untuk menutup doa atau bagaimana? Udah nggak ada? Nggak ada kelihatannya. Mungkin sudah tidur. Oke, baik. Kalau begitu Amang Bosang menutup acara kita sebagai narasumber. Baik. Nah, mari teman-teman sekalian, kadongan kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita yang telah cukup baik malam ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya di dalam acara kami di malam hari ini selama kurang lebih 3 jam dalam pimpinan Tuhan. Kami boleh membicarakan secara khusus mengenai Habatakon dan lebih khusus lagi yaitu mengenai marga dan tarombo atau silsilah. Bapa di surga, banyak hal-hal yang telah kami perbincangkan, banyak juga pendapat-pendapat dan usulan-usulan, biarlah itu semua boleh kami rangkum dan boleh kami lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, sehingga kami boleh mendapatkan yang terbaik dari tangan pengasihan Tuhan di dalam komunitas Batak dimanapun, khususnya diaspora. Bapak di surga, kami sungguh merasakan bahwa kasih Tuhan juga boleh kami layankan melalui adat dan budaya kami.
karena adat dan budaya kami juga berdasar pada kasih satu dengan yang lain. Bapa di surga, inilah permohonan kami, inilah kerinduan kami Tuhan, sertai kami semuanya, khususnya saudara-saudara kami yang telah hadir di dalam acara ini. Acara Batak Diaspora Merenung ini, kami sungguh bersyukur, berkati semua Tuhan dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat jasmani dan rohani yang berkelimpahan. Bila sebentar kami akan pulang atau mengakhiri acara ini dan kembali ke tempat kami masing-masing atau beristirahat di tempat kami untuk menyambut besok hari adalah hari yang Tuhan kuduskan, khususnya di Australia dan di Indonesia. Biarlah kami boleh sehat melewati malam ini dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, dan besok kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Inilah dua permohonan kami Tuhan, berkati acara kami, acara berikutnya, acara-acara berikutnya, sehingga mendatangkan sukacita dan manfaat bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Oke, terima kasih untuk semua. Oke, mau lihat Terima kasih. Salam kenal. Horas jala gabi, gabi jala horas di rasa luhuna. Horas itu, lihat itu Yeti. Ya, selamat sore ya. Horas, Ani nggak jadi nyanyi, Ani nggak jadi nyanyi. Mbak, itu nih Mbak Horas Mas Ude. Aduh, Antonia. Itu puluh. Sampai bertemu nanti. Horas sudah. Horas. Mau lihat ya? Next time menyanyi ya. Ani. Oke, silakan. Kita bikin acara menyanyi juga nanti. Boleh. Biar